Nggak apa-apa, cuman numpang duduk. Oh, numpang duduk. Awas celananya robek. Sudah sejauh mana belajar Bible? Ya, puji Tuhan. Ya, ya belajar terus sih. Ah, saya teringat dengan teman saya yang Kristen ya kan ya. Saya pernah berdebat sampai 3 jam. Gegara dia kutanya, gimana kabarmu kawan? Dia bilang gini, puji Tuhan kata beliau. Terus saya tunggu, terus dia bilang, kamu kenapa diam-diam? Lah saya tunggu kamu kapan memuji Tuhan? Kamu cuma bilang puji Tuhan. Mana pujianmu? Pujianmu ke Tuhan mana? Aku bilang gitu. Maksudnya katanya, maksudnya apa? Loh tadi kau katakan puji Tuhan. Mana pujiannya? Aku mau dengar. Pujian gimana? Loh tadi katanya kau puji Tuhan. Terus pujianmu mana ke Tuhan? Oh kami berputar-putar selama 3 jam kurang lebih. Ya kapan kau muji Tuhan kok cuma bilang puji Tuhan? Sama seperti ketika mau makan. Mau makan, mau tidur, tapi nggak tidur. Mau makan, tapi nggak makan. Mau pergi, tapi nggak pergi. Puji Tuhan, tapi tidak memuji. Mana pujianmu? Jadi waktu itu dia terangkan lah. Aku tuh mau muji Tuhan. Aku di gereja muji Tuhan. Ah, kamu ke gereja muji Tuhan? Maksudnya, bukannya ke gereja itu nampak daripada perilaku antikristus. Maksud lu apa? Kata dia gitu. Temanku itu rada-rada kesal sama aku kan. Ya, tadi katanya kau puji Tuhan, tapi ternyata hari Minggu kau puji manusia. Kau anggap Tuhan, berarti kau tidak memuji Tuhan. Kamu memuji manusia yang kamu sangka Tuhan. Nah, lama-lama dia nggak mau ketemu lagi. Kalau aku di lantai 2, dia lantai 3. Kalau saya naik ke lantai 3, dia lantai 2. Menghindar terus. Tapi ujung-ujungnya penasaran kan. Lama-lama dia tanya, kalau Islam kata dia, kalau Islam kayak mana puji Tuhan? Nah, kami subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar, maha besar Allah, ya, Ar-Rahman, maha kasih Allah, Ar-Rahim, maha sayang Allah. Aku sampaikan ke situ. Nah, itu pujian yang konkret, ucapan, perbuatan. Kamu selalu bilang puji Tuhan, puji Tuhan. Kapan kau puji Tuhan? Misalnya Maha Suci Yesus. Nah, itu harus kau ucapkan. Ya, akhirnya dia bilang, ya udahlah, supaya kau puas, Maha Suci Yesus. Tunggu dulu. Apa yang kau ucapkan itu tidak sesuai dengan fakta. Karena Yesus itu adalah orang yang menanggung seluruh dosa Kristen. Berarti dia nggak suci. Karena dosa-dosa kalian ada sama Yesus. Yesus itu banyak kali dosanya. Karena semua dosa kalian ditampung sama dia. Jadi salah kalau kamu mengatakan Yesus itu maha suci. Lalu apa sih maunya? Kau katakan Yesus itu maha kotor, maha najis. Kau menghujat? Enggak. Sekarang gini, kalau kamu mencuri, orang Kristen mencuri, membunuh, bla bla dan seterusnya, siapa yang nanggung? Yesus kan? Nah, dosa-dosamu ada sama dia. Berarti dia maha dosa dia. Kaget waktu itu. Ujung-ujungnya dia menikah. Dia mutasi dulu. Dia mutasi dari kota kami, pindah, pulang-pulang ke Makassar. Dia sampaikan ke saya, Bang, aku di Makassar. Ini siapa? Ini bla bla bla, teman kamu yang dulu gini-gini. Sekarang saya dimutasi lagi kembali. Oh, syukurlah. Dia bilang apa waktu saya bilang syukurlah? Alhamdulillah, Masya Allah. Kau sudah bisa puji Tuhan hari ini? Iya, saya sudah puji Tuhan, Allah Akbar. Istri saya, Biar aja lah orang itu bang, nggak usah apa. istri Biar saya aja. Muslim kata dia ya, Alhamdulillah. Ya mana tahu Dinda Ola nanti juga suaminya Muslim kan, supaya bisa muji Amin. Tuhan. Amin. Kan gitu. Gimana ya? Pokoknya gitulah. Aduh, harus gitu dong. Kehidupan kita ini kan akan berakhir. Ya kan ya? Ya udah bang ngomong aja ya gini. Iya. Ya, kayak gitu. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah kan, Nabi
Nabi-nabi itu memiliki bos, memiliki big boss. Nabi Abraham ada bosnya, Nabi Musa ada bosnya, Nabi Daud, Nabi Salomo, Nabi Yesus, itu semua ada bosnya. Nabi Muhammad juga punya big boss. Dan nabi-nabi ini big bossnya itu cuma satu, yaitu dia yang maha suci lagi maha tinggi. Makanya indahnya di Islam itu apa? Kami tidak ada kemudian kelemahan dalam segi konsep iman. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal mengenal diriku sebagai rasul, sebagai utusan. Rasul itu kan bahasa Arab, artinya rasul utusan Allah. Nah, kami beriman kepada dia yang datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Injil, bukan Bible yang sekarang ya, mengajarkan Injil, mengajarkan percaya kepada Taurat, mengajarkan kepada Tuhannya Nabi Abraham, Isa, Yakub, dan seterusnya. Maka kami tenang. Lalu kemudian di dalam Al-Quran itu diterangkan di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan bahwasanya orang yang membenci agama Abraham adalah orang yang memperbodoh diri. Nah, hal ini membuat saya terpukul gitu loh. Kenapa kemudian saya terpukul? Karena di tengah-tengah saya itu ada saudara-saudara saya Kristiani yang justru meninggalkan ajaran Abraham alaihissalam. Nah, itulah salah satu kenapa Bang Suma itu terjun di dunia apologet. Saya punya kakak angkat yang saya sayang, yang saya kasihi, seorang Kristiani. Saya punya adik angkat, seorang Kristiani. Dan saya sangat sayangkan kemudian kehidupan mereka di dunia ini akan berakhir kepada sesuatu yang tidak baik. Nah, kenapa mereka menjadi Kristen? Bukan karena telah pelajaran, bukan karena dari proses belajar, tapi karena keturunan. Ibunya, ayahnya kebetulan Kristen. Pernah aku tanya, abang Kristen karena belajar Bible? Enggak, karena mama, papa. Coba tanya orang tua di rumah, dari mana dia menjadi Kristen? Ya karena kakek. Begitu seterusnya. Nah, ujung-ujungnya rupanya, saudara saya ini, itu mereka Kristen karena budaya, karena keturunan, bukan karena proses belajar. Nah, ini yang bahaya. Sama seperti agama di luar Islam, agama buatan buatan manusia. Itu semua mereka anut karena keturunan. Mereka kemudian fanatik karena kebiasaan dari sejak lahir diajarkan seperti itu. Sulit untuk meninggalkan kebiasaan. Nah, tapi Islam juga begitu. Bang Suma juga berislam karena keturunan. Betulan ayah ibu seorang muslimah. Sehingga saya juga lahir besar menjadi seorang muslim. Tapi pembedanya kemudian adalah di Islam imannya itu bertumbuh. Bertumbuh iman itu. Maksudnya ketika iman itu bertumbuh, maka pola daripada nutrisi iman itu adalah akal. Artinya semua yang diimani itu harus kemudian tidak bertolak belakang dengan akal. Itu yang ada di Islam. Karena akal itu adalah hadiah yang terindah dari pencipta kita. Kalau akal kita sudah bertentangan dengan apa yang kita imani, itu akan bahaya. Contoh, jangan yang kita imani, yang kita makan saja. Di depan kita itu ada kotoran sapi, ada nasi, ada ikan, ada telur, dan seterusnya. Karena doktrin, kita diharuskan untuk makan kotoran sapi ini. Akal terima enggak? Enggak terima. Tapi karena doktrin kita lakukan aja terus, karena sudah kebiasaan. Padahal di samping kiri kanan masih ada makanan yang lain. Nah, itu tidak berkesesuaian dengan logika. Tidak berkesesuaian dengan pikiran akal manusia. Sedangkan di Islam itu didudukkan perkara itu pada tempatnya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Dan sungguh kata Allah, walaqad istafainahu fid dunya. Kami telah memilih Nabi Ibrahim ini sebenarnya di dunia. Dan sesungguhnya di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang soleh. Wa innahu fil akhirat ila minas solihin. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim, qala aslamtu lirabbil alamin. Wahai Nabi Ibrahim, berserah dirilah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nabi Ibrahim pun mengatakan,
aslamtu lirabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Nah, ini yang terjadi sekarang. Sehingga umat Islam ketika dia menamatkan pengajaran Islamnya tidak pernah tahu Bible. Kami umat Islam tidak ngerti Bible. Nabi Muhammad tidak pernah membaca Bible. Nabi Muhammad tidak pernah membuka Matius, Markus dan seterusnya. Nabi Muhammad hanya menyampaikan wahyu, mengalir begitu aja. Sampai di Indonesia, umatnya 1400 tahun bertemu dengan umat yang lain bernama agama Kristen. Agama Kristen ini ada hubungannya dengan Islam. Kenapa ada hubungannya? Karena ketika Nabi Musa datang di tengah-tengah Bani Israel, di dalam Al-Quran, Nabi Musa menjelaskan bahwasanya seruannya kepada kaumnya, bahwasanya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Tapi kenapa kalian selalu membuat aku sakit hati? Kenapa kalian membuat aku tersakiti? Itu kata Nabi Musa alaihissalam. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa berkata kepada Bani Israel kaumnya, wahai kaumku, mengapa kau sering menyakitiku, padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Kenapa kamu sering menyakiti aku? Itu Nabi Musa. Dan itu masih ditemukan juga di dalam Ulangan 34. Nabi Musa mengeluh. Nabi Musa kemudian bersedih karena senantiasa ditolak oleh kaumnya. Nah, kemudian Nabi Musa ini mengatakan bahwa orang-orang Israel mereka berpaling dari kebenaran. Mereka memalingkan diri dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Maka Allah memalingkan hati mereka. Allah tidak memberi petunjuk pada mereka bagi yang fasik. Nah, kemudian sungguh pun demikian, Allah masih mengutus ribuan tahun kemudian, masih mengutus Nabi bernama Isa. Dalam bahasa Ibrani, Iso atau Yosua. Dalam Aram, Iso. Dalam bahasa Yunani, Isaus. Dalam bahasa Arab, Isa. Ini oknum yang sama, diutus lagi. Wa iskala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Setelah ribuan tahun Nabi Musa terangkat, lalu kemudian datanglah Nabi Isa yang saudara Kristen sebut Yesus. Datang, apakah diterima? Ditolak lagi. Bahkan mereka orang Yahudi, Bani Israel, ahli kitab membuat makar ingin membunuh Nabi Isa. Apakah Allah membiarkan? Tidak. Tidak dibiarkan. Nabi Isa diselamatkan. Diangkat Nabi Isa itu. Tapi tetap ada penyaliban. Penyaliban ini terjadi. Ada korban yang betul-betul disalib. Siapa yang disalib ini? Pengganti Nabi Isa. Apesnya orang Roma, orang Yunani menjadikan korban pengganti Nabi Isa ini sebagai Tuhan bagi pengikutnya. Daripada mereka menyembah Hercules, daripada mereka menyembah Horus, menyembah dewa matahari yang hanya mitos, ini nyata. Di tengah-tengah mereka ada manusia bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat air menjadi anggur, badai menjadi tenang, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Daripada mereka percaya mitos, mending dia percaya orang ini. Maka digantilah dewa Horus ini menjadi Yesus. Inilah yang disembah saudara-saudara kita hari ini. Makanya Islam datang setelah 600 tahun. Karena Allah sangat mencintai hambanya. Allah datang kembali untuk meluruskan. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu Rasulku Nabi Muhammad untuk membimbing kalian, mengajarkan kalian dari kegelapan menuju terang benderang. Jadi orang Kristen diseru, ahli kitab diseru juga, orang zalim diseru juga, orang Yahudi, orang Nasara, dan orang zalim, orang kafir diseru oleh Allah. Qad ja'akum, wahai kalian telah datang Rasulku, Rasul penutup, ikutlah kepada dia menuju kepada jalan keselamatan. Nah ini Dinda Olam, siapa Olan. Jadi kalau misalnya mengikuti agama hanya karena faktor orang tua mati,
Lalu apa yang kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah, di hadapan pencipta kita? Gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Hah? Sekarang kan usia Olan ini kan kalau nggak salah 30, 31, 32, 33 lah kan ya. Paling tua 37 lah, 38, gitu kan? Dengar dari suaranya. Nah, Ya kayak terus gitulah. nah itu dia. Hidup paling tinggi 40 tahun ke depan. Santer-santernya 45 tahun. Setelah itu roh jasad sudah terpisah. Kita masih bisa memilih hari ini. Kenapa? Kita masih bisa memilih karena roh kita masih dibungkus oleh jasad. Nanti ada masa di mana roh tak mampu melakukan apapun. Ketika tak ada jasad lagi membungkus roh. Jasadnya kembali ke tanah, rohnya menghadap ke Tuhan. Ketika kita menghadap ke Tuhan, kita nggak ada pilihan. Tak bisa lagi mulut ini bersaksi. Tak bisa lagi kemudian apa yang kita lakukan di bumi ini kita sembunyikan. Misalnya hari ini Olan menyembunyikan sesuatu. Masih bisa. Kenapa? Karena roh masih masih terbungkus jasad. Masih bisa memilih antara Islam atau Kristen atau Hindu atau Buddha. Masih dikasih kehendak bebas. Masih ada free will. Tapi ketika roh sudah keluar dari tubuh, urusan kita tentang duniawi tak ada lagi. Kita tinggal berurusan dengan pencipta kita. Apa yang bisa kita lakukan hari itu? Kau bawa kemana jasadmu waktu kamu hidup? Kau bawa menyembah kepada aku atau menyembah kepada makhlukku? Kau menyembahku atau menyembah utusanku? Kemana kamu pergi selama itu? Sekarang roh mau ngomong apa? Tunduk, berserah diri. Makanya kematian alam barzah itu sebagian juga disebut sebagai alam penyesalan. Kita mau kembali ke bumi, menempati kemudian jasad kita. Begitu roh kita masuk, keluar dari kubur, orang nggak bisa lagi kita manusia. Jangankan orang lain, orang yang paling dekat yang melahirkan kita saja, pada saat kita sudah masuk kubur, kita minta ke Allah, ya Rabb, kembalikan aku ke jasadku, aku ingin hidup untuk bertobat masuk Islam. Oke lah di ACC, masuklah roh kita ke tubuh, keluar kita dari kuburan, berjalan pulang ke rumah. Apakah alam masih mau terima? Apakah alam bumi masih mau nerima? Apakah ayah ibu masih mau nerima? Adik-adik kita masih mau nerima? Enggak lagi. Jangankan mereka, jasad kita aja nggak mau lagi terima. Begitu kita keluar dengan jasad, orang akan mengatakan hantu, kuntilanak, apalagi popo, perakang, padale, baluap, bejebul, apalagi hantu belau. Itu yang orang katakan. Artinya apa? Selepas roh keluar dari tubuh, yang kita hadapi adalah kehidupan selanjutnya. Apa yang kita persiapkan? Harta yang kita punya, bangga. Kita punya pekerjaan, punya mobil, punya sawah banyak. Itu kita banggakan. Sementara ketika kita keluar dari jasad ini, yang bisa membantu kita adalah perbuatan kita ketika kita hidup. Amalan kita ketika kita hidup. Apakah kita menyembah kepada Allah Tuhan atau menyembah kepada makhluk Tuhan, utusan Tuhan? Celakalah kita, karena pada saat itu tak ada lagi ruang untuk mundur. Kembalikan aku ya Rabb, kembalikan aku wahai Dikau penciptaku, kembalikan aku ke bumi. Aku ingin sujud seperti Yesus sujud kepadamu. Aku ingin berdoa seperti Yesus berdoa kepadamu. Aku ingin puasa seperti Yesus berpuasa kepadamu. Tapi apa kata Allah? Waktu kamu hidup, apakah tak pernah bertemu dengan Bang Zuma? Orang yang datang kepadamu dengan suara yang lantang, suara yang keras karena cinta kepadamu, karena sayang kepadamu, untuk membuang semua pikiran-pikiran negatifmu. Dibutuhkan suara yang tegas untuk meluruskan akidahmu. Apakah enggak pernah datang kepadamu penyeru-penyeru, pemberi peringatan? Bukankah toa-toa di masjid-masjid menyampaikan kabar gembira akan datangnya Islamku, keselamatanku? Malah kamu pergi ke tempat yang tak ada gunanya, yang tidak pernah kuperintahkan. Bahkan nabi-nabiku tidak pernah mengajarkan untuk ke gereja. Bahkan makhluk yang kamu sembah pun tidak pernah menyebut nama agamamu. Bahkan penulis Bible yang kau katakan itu rasul tidak pernah bertemu dengan utusanku, Yesus. Kemana kau pergi? Di mana otakmu pergi? Kamu bangga dengan kecantikanmu, dengan hartamu. Tapi sekarang
kamu terbaring dengan lemah, kamu tidak bisa punya pilihan. Di dunia kau masih bisa milih. Kau mau makan paha ayam, kau mau makan ikan, kau makan coto, makan soto, makan sop. Tapi di sini kau nggak bisa punya pilihan lagi, karena kau adalah makhluk ruh. Tugasmu sekarang adalah menikmati hasil jerih payahmu ketika kau di dunia. Panggil semua sembahan-sembahan yang kau katakan Tuhan itu. Panggil sekarang, suruh dia menolongmu. Makhluk yang digantung kemudian orang Romawi yang datang yang kau tuhankan, panggil, suruh dia menolongmu. Mampu dia. Rasul-rasulmu yang menulis buku-buku yang kau anggap kitab suci itu, panggil, suruh bantu kau. Bisa dia bantu kau? Tak bisa. Mana ibumu? Mana ayahmu? Mana adekmu yang kau banggakan, yang kau perjuangkan? Mana? Suruh sekarang bantu. Bisa? Tak ada yang bisa. Maka yang bisa kemudian membantu kita adalah amal perbuatan. Amal perbuatan baik kita yang menjadi perintah Allah. Itu yang bisa membantu kita. Tak ada yang lain. Makanya dalam Al-Quran itu, ketika kemudian Nabi Ibrahim, kaget aku. Lanjut. Ya kalau kita belum mati, ya kita belum tahu seperti itu loh Bang, gitu loh. Kita kan belum mengerti, karena itu kan baru dengan kata-kata yang seperti itu. Ya, terkecuali kita udah mati, nah baru kita bisa seperti itu. Udah tuh membayangkan gitu loh, udah ngerasain. Kita belum ngerasain itu loh. Jadi gini, hari ini hari Ahad, ini hari Minggu. Besok itu besok itu hari Senin. Orang yang sekolah, anak sekolah yang punya akal sehat, hari ini dia akan mempersiapkan sepatu, baju, pakaiannya, tasnya, buku-bukunya, perlengkapan sekolahnya. Begitu juga orang yang pekerjaannya sebagai driver ojol, dia udah siapkan semua perlengkapan-perlengkapannya. Begitu juga seorang istri yang tahu tugasnya besok suaminya akan pergi bekerja, dia siapkan semuanya untuk menghadapi hari esok. Begitu juga orang tua yang memiliki anak akan sekolah, disiapkan semua kelengkapan sekolah anaknya. Kenapa? Karena mereka berakal. Dengan akalnya mereka bisa mencerna besok itu Senin. Pukul 7 anak saya harus tinggalkan rumah. Kendaraan yang digunakan adalah kendaraan roda 2. Harus sudah kusiapkan semuanya. Itu orang berakal. Karena dia yakin Senin besok itu pasti datang. Tidak mungkin loncat ke Selasa. Tidak mungkin loncat ke Rabu. Atau tidak mungkin mundur ke Sabtu. Enggak mungkin. Hari sudah berlalu, maka yang datang esok adalah Senin. Maka orang yang berakal harus yakin dan pasti besok Senin datang. Suka atau tidak, rida atau tidak, senang ataupun tidak, mau ataupun tidak mau, waktu tetap bergulir, detik, menit, jam, hari Senin itu tiba. Apa yang sudah kita persiapkan? Apa? Senin datang, Selasa datang, Rabu datang, Kamis datang, bulan 12, Januari, Februari, tahun 2025, 26, 27, 28, sampai kiamat datang. Apa yang sudah kita persiapkan? Hari kematian semakin mendekat. Apa yang sudah kita persiapkan? Kalau mengatakan nanti aja, besok aja, celaka. Karena waktu itu ibarat pedang. Kalau kita tidak mampu menggunakannya, maka waktu itu yang akan menebas kita sendiri. Anak sekolah tidak mempersiapkan untuk ujian untuk sekolahnya besok, celaka besok dia. Maka orang yang berakal harus mempersiapkan akhiratnya saat sekarang ini. Jangan menunggu besok. Jangan menunggu kiamat. Jangan menunggu mati. Harus dari sekarang direncanakan. Ya. Ya, benar sih. Iya betul. Iya. Betul. Ya cuman gimana ya? Ya kita kan itu punya apa kan? Pendapat masing-masing gitu. Ya, ya ada benarnya, itu ada benarnya. Pokoknya nggak bisa ngomong lah gitu. Nah itu dia. Saya anak sekolah. Adik ini juga anak sekolah. Tapi punya pemikiran pola pikiran masa bodoh. Masa bodoh lah, pokok besok aja lah kita lihat. Besok itu betul-betul datang loh. Anda mau senang, Anda tidak mau senang, besok itu betul-betul datang. Kita digiring kepada ketiadaan.
Kita digiring kepada waktu yang akan menghantar kita kepada satu keadaan. Bisa besok jam 7 tank Anda panik. Saya udah siapkan semua perlengkapan. Tinggal pakai sepatu, berangkat. Semua udah kupersiapkan. Tapi orang yang cuman berleha-leha, nyanyi sekali seminggu, mengharap keselamatan, entah kemana-mana perginya, tak ada upaya untuk mencari kebenaran, modalnya hanya imani saja, tiba masa berhenti, tak, maka semuanya akan berakhir. Andai saja nih, orang yang pernah berdebat dengan Bang Suma, seperti Ibu Watimena, yang telah meninggal dalam keadaan Kristen, andai saja dia bisa bangkit kembali dan bisa kembali ke alam bumi ini, maka dia akan bersuara, wahai saudara-saudara Kristenku, apa yang disampaikan Bang Suma itu adalah betul. Aku sudah merasakannya di dalam kubur. Ternyata yang betul itu adalah mereka. Tapi tidak. Kenapa? Karena alam dunia ini adalah alam ujian. Kita diuji. Siapa di antara hambaku yang menggunakan akal? Siapa di antara umatku yang hanya menggunakan nafsu? Hidup seperti hewan. Mereka mematikan akal. Mereka hanya mengedepankan ego. Sedangkan poin yang benar adalah iblis itu mau menghalalkan segala makanan. Itu aja polanya dulu. Jadi seketika ada agama yang mengajarkan semuanya halal, maka apa bedanya dengan keinginan iblis ketika di Gan Eden? Nah, saya akhiri ya, sementara saya mau ibadah sebentar 10 menit. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, Iya, nggak apa-apa, abang ibadah aja dulu, nggak apa-apa. Iya, umat Islam diajarkan, am kuntum syuhada is hadara ya'qubal maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut kematian akan menjemput Nabi Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Anak-anak mereka kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu nenekmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepadanya. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungan jawab tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Seperti itu sebagai penutup. Untuk sementara saya pamit ibadah, habis ini kita lanjut lagi. Ya, thank you teman-teman semuanya. Kasih. Ya udah, hati-hati ya bang. Iya. Iya, makasih. Lanjut. Saya 15 menit insya Allah. Siap, Paman. Cak Alif, Olan kalau mau bertanya yang semalam itu yang mau ditanyakan, silakan tanyakan kembali. Bagus loh itu. Pertanyaan semalam. Ini sama Ustadz Alif. Nggak usah. Kenapa? Ya orang tua-tua nggak usah. Lebih baik orang-orang yang muda-muda aja gitu. Aduh, nanti tunggu Bang Zuma kau ya. Host, monitor, Siap. ada otennya nggak? Ada sih, tapi nggak mau dia sama yang lain, sama Bang Zuma dia. Nggak. Ya udah, saya keluar dulu kan ya, males. Iya, saya masih muda, cariin yang muda-muda ya. Oh siap. Oh masih muda ini Cak Alif ya. Iya dong. Masih muda. Duh, tolong cariin ya host ya. Saya biasanya Iya, diskusi yang muda-muda santai sama anak-anak Kristen Gen Z gitu. Ngobrol Oh, santai Iya, saya kayak biasanya gitu. sih kalau ngomong itu sama ustadz-ustadz yang bertitel gitu kan, yang oke lah gitu. Kalau yang separuh-separuh,
gimana ya, kurang gitu, kurang cocok gitu loh. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Ternyata ada yang suka ngobrol dengan ustad-ustad. Ya Oh Allah, semoga Engkau tidak, turunkan kalau ngobrol hidayah. itu kan ini apa namanya? Saya bangga, saya berterima kasih. Anda kan barusan katakan saya suka ngobrolnya sama ustad-ustad yang bertitel. Bukan Tentu saya ngobrol bangga di situ sebenarnya, dengannya. bukan ngobrol, Oh, mengasih bukan pencerahan ngobrol. saja biar mereka itu sadar gitu loh. Ya Biar mereka Allah, terima sadar bisa kasih menerima ada Yesus. orang-orang yang suka dan gemar ngobrol dengan orang-orang, dengan ustadz-ustadz kami yang begitu ilmunya tinggi. Itu saya senang dengarnya. Oke, Cak, ada pertanyaan ini, pertanyaan semalam ya. Kawan saya itu bertanya tentang ketika baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu menerima wahyu di Gua Hira. Bagaimana caranya beliau menerima wahyu sedangkan Oh, tentang itu, tentang rasulmu yang buta huruf menerima wahyu gitu. ya nanti dijelaskan sama Adinda Alif ya. Udah Ya. nggak usah. Mau ini dulu 10 menit lagi saya masuk ya. Tunggu Bang Iya, Zuma aja. betul. Gini host, ilmu itu sangat mahal dan sangat berharga. Akan diberikan dan akan berlabuh kepada yang membutuhkan. Itu. Kalau yang tidak membutuhkan kita sampaikan sehebat apapun nggak akan mau orang itu. Gitu. Ilmu itu ibarat berlian, ya kan? Di hadapan gubuk itu nggak ada gunanya. Tapi dia nggak mau kalau sama yang lain kecuali sama Bang Zuma, Paman Zuma. Ya, gini Bang. Saya nggak tahu, saya nggak ngomongin orang siapa dan oknumnya siapa, namanya siapa, usia berapa, saya nggak tahu. Cuman maksudnya ilmu itu sangat berharga Siap, dan Paman, siap. akan menjadi mutiara yang indah ketika dia berlabuh kepada orang yang membutuhkannya gitu. Ya, Iya, Paman. ya. Oke. Udah kita sapa dulu yang naik ya. Ini mungkin ada yang Kristen ini. Wallahi ya, kenal aja belum, saya tahu aja enggak, tiba-tiba ada orang yang kayak gitu kelakuannya. Tapi ya saya sih nggak tahu ya. Biarin aja gitu loh. Siap, saya coba naikkan lagi. Saya baru dengar kali ini loh suara orang ini, nggak tahu siapa, anak muda, nenek-nenek atau siapa juga saya nggak tahu gitu. Iya serius, saya baru tahu, baru ketemu juga. Kurang menghargai aja sih dia Ustadz Alif. Karena kalau niatnya belajar itu bukan seperti itu. Gitu. Mungkin gini, Bang Jimen, buat dia itu sesuatu yang sikap menghargai kepada orang lain. Caranya seperti itu. Bisa jadi itu dari ajarannya, dari kebiasaannya, saya nggak tahu gitu. Makanya saya juga kan baru tahu, baru dengar suaranya, ya santai aja gitu loh. Iya. Baik, silakan permintaan. Typing dulu di bawah.